ketua kelas Anda Gunawan. Ya. Ya Pak, siapa? Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mengecek kehadiran dulu. Anda Gunawan, Hadir Pak. M Ridwan, Hadir Pak. Nizar. Hadir Pak. Kayaknya semua hadir ya. Alhamdulillah Pak, semua hadir kita hari ini Pak. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Coba ketua pimpin doa. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita bacakan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk pembelajaran hari ini, sebentar tampilkan dulu. Sudah nampak anak-anak? Sudah Pak. Baik. Nah, karena ini pembelajaran pertama kita, bab pertama, yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Jadi ini ada PPT yang Bapak tampilkan. Coba diperhatikan, didengarkan, nanti dianalisis, kemudian kita belajar secara betul nih. Nah, jangan ada yang ada yang tidak serius, harus serius semua. Baik Pak. Baiklah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu membaca dengan tertib Quran surah Ali Imran ayat ketiga 190-191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kemudian mampu menganalisis peristiwa dan fenomena dalam berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat proyek dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penciptaan Allah dalam berpikir kritis. Nah, ini model pembelajaran Bapak pada hari ini yaitu PJBF. Nah, baiklah. Kita lanjut saja. Jadi judul hari ini kita berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini ada dua gambar nih yang Bapak tampilkan. Nah, coba lihat gambar nomor 1. Gambar apa ini anak-anak? Lalat Pak. Bagus. Gambar nomor 2 apa ini anak-anak? Nyamuk Pak. Pak. Jahat Pak, gigit orang Pak. Iya. Jadi ini ada lalat, ada nyamuk. Nah, ini adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi yang Bapak ingin tanyakan sama kalian, apakah lalat dan nyamuk yang diciptakan oleh Allah ini hanya untuk mengganggu kita? Tidak Pak. Tidak mengganggu. Mengganggu Pak. Nyamuk yang mengganggu Pak, kadang enggak. Demam berdarah Pak. Ya betul. Begitu juga dengan lalat. Dia juga mengganggu makanan kita. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi, jika mereka kedua makhluk ini mengganggu, pasti tidak bermanfaat. Kenapa Allah menciptakannya? Sedangkan ini makhluk yang tidak bermanfaat, mengganggu kita. Nah, ayo coba berpikir kritis.
Kalau saya ada manfaatnya lalat Pak atau jamu ini Pak. Gimana? Seandainya sekarang nyamuk itu nggak ada di dunia ini, otomatis pekerja pabrik nyamuk itu nganggur dia Pak. Jadi berubah juga keluarganya nanti. Iya. Yang lain ada? Saya Pak, Ya. Baris. dengan adanya nyamuk dan lalat, manusia bisa membuat obat Pak. Ya, obat nyamuk. Ya, bagus. Se- Oke, coba kasih aku semua teman-teman. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini, video singkat. Semoga kalian perhatikan dengan baik. Tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna yang diciptakan di dunia ini. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang, ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis juga diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran 190-191 berikut Sudah ini. paham? Sudah Pak. Insyaallah sudah Pak. Bagus Pak videonya. Ya, jadi tidak ada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada semua ada manfaatnya. Baik dari makhluk yang paling kecil yang tidak dilihat oleh mata maupun makhluk yang besar. Tidak ada. Semua ada manfaatnya. Jadi nyamuk dan lalat itu ada manfaatnya. Oke, baiklah. Sekarang kita membaca Quran Surat Ali Imran ayat 160-191 yang berkaitan dengan berpikir kritis tadi. Oke, baiklah. Ini siapa yang Pak suruh baca nih? Saya Pak. Ya boleh. Coba bisa baca dengan tafsir saja boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Kemudian siapa yang membaca terjemahan ayat ini? Saya Pak. Ya, boleh. Akan. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring,
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya, Udah bagus Pak. sekali. Ya, bagus sekali. Nah, jadi dari ayat tersebut, dari ayat yang telah kita dibacakan tadi oleh kawan-kawan kita tadi dan terjemahan tadi, jadi kita dapat berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada manfaat, semua ada manfaat. Nah, kemudian kita juga harus bijak terhadap mengambil informasi, terhadap berpikir kritis tadi, terhadap ayat tadi. Nggak boleh kita terima semua berita itu langsung kita terima secara nyata. Nah, ada riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang disebut pendusta orang yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar. Nah, jika seseorang mendapat berita lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariat yang benar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai pendusta. Hal ini kenapa? Karena siapa saja yang mendengar berita tanpa ada seleksi, tanpa berpikir kritis, tanpa kita lihat ini sumbernya dari mana, maka sama saja itu kata Rasulullah orang berdusta. Nah, hadis ini memberi pelajaran penting agar membiasakan kita menyaring informasi. Nah, salah satunya kita harus menyaring informasi. Pola pikir inilah yang membentuk tingkah laku. Nah, jika informasi yang diserapkan tidak baik, maka besar kemungkinan kita, anak-anak, perilaku yang muncul akan buruk. Karena yang kita serapnya ini tidak baik. Sebaliknya, bila informasi yang diserapkan dengan kebaikan, maka sikap dan perilaku orang tersebut juga akan baik. Nah, jadi kita baik dan buruk itu tergantung informasi yang kita dapat. Nah, jadi patut sekali bila di tengah derasnya informasi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan, sehingga terjaga keimanan kita. Baiklah, anak-anak. Ini Bapak gambar sedikit tentang berpikir kritis ini secara bahasa. Jadi berpikir kritis ini, anak-anak, yakni al-fikri dalam bahasa Arab. Berarti kekuatan untuk menemukan suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti yang kuat, dinamakan dengan ilmu. Ada dalam Quran surat At-Takasur. Nah, jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut dengan zan, masih dugaan. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, antara benar dan antara salah masih seimbang, itu namanya syok, anak-anak. Masih ragu kita informasi tersebut. Sementara jika tidak didukung dengan bukti, tidak ada bukti, kita masih lemah kita dapat informasi, sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, disebut dengan waham. Nah, seperti itu anak-anak. Sedikit lagi Bapak jelaskan. Nah, ini ada menurut Marquez nih didefinisikan. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, jadi menata ulang cara berpikir, mendaya gunakan akal pikiran kita dan menimbangkan sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran. Itulah sebabnya. Nah, jadi anak-anak, Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul. Karena akal dan hati itu kunci utama kita. Jangan sampai diperlemah, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Makanya banyak orang yang tidak menggunakan akal pikirannya sehingga dia mengkonsumsi minuman keras karena dia tidak berpikir ke depan apa penyebab daripada minuman keras, narkoba atau zat-zat yang lainnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, sebelum ini Bapak akan bagikan kelompok nih, tapi ada 3 kelompok, singkat saja nih. Jadi tujuan Bapak ini nanti tiap kelompok ini untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi tugas, Bapak kasih tugas. Ini kelompok pertama ada Almizar, ada Mira Silvia, Safrina Rahmatillah. Kemudian kelompok kedua, M. Ridwan, Nanda Gunawan, Satria Amna, Devita Anggreni. Kelompok 3 ada Miki Aliana, Muhammad Salim, M. Aries, dan Sudi Hartono. Nah, jadi masih dengar anak-anak?
Masih Pak. Jadi sudah tidur. Nah, jadi 3 kelompok ini nanti secara ringkas saja. Jadi yang Bapak suruh buat di sini, kalian nanti tiap kelompok membaca dengan rinci penjelasan Quran surah Al Imran tadi. Setelah membaca ayat seperti kawan kita tadi membaca ayat, kemudian kita teliti penjelasan, kita analisis maksud yang terkandung pada terjemahan ayat tersebut. Nah, jadi setiap kelompok nanti mencari dan menganalisis satu peristiwa atau penciptaan Allah, baik itu peristiwa atau fenomena disertai dengan dalil, dibuat semenarik mungkin. Nah, jadi karena sebenarnya ni Bapak mau menyuruh ini dalam bentuk slide PPT boleh, video animasi boleh, kita ambil di YouTube boleh, atau dalam poster, atau begini saja untuk hari ini kalian nanti mempresentasikan hasil yang kalian temukan saja secara singkat saja. Boleh anak-anak? Boleh Pak. Okey, jadi nanti dihasilkan projek kelompok di depan kelas. Nah, baiklah. Sebagai gambarannya begini saja. Bapak akan membuat satu contoh. Tadi sudah ada lalat dan nyamuk. Ini ada satu contoh. Jadi pada masa Rasulullah SAW dulu, jadi Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi kita, mengatakan kepada orang jahiliyah pada saat itu, orang yang melanggar aturan. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, Nabi mengatakan bahwa di dalam laut itu ada api. Contohnya Quran surat At-Tur. Nabi mengatakan kepada Abu Lahab, pengikut Abu Lahab itu, wal bahri masjuri. Nabi mengatakan, dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Jadi orang-orang pada saat itu, tidak percaya. Maka mereka mengatakan Nabi ini gila, Nabi Muhammad. Gila Nabi Muhammad itu tidak waras. Masa mungkin ada api yang hidup di dalam air? Nah, tidak mungkin. Tetapi sekarang orang sudah percaya. Karena kenapa? Sekarang orang sudah terjun ke laut, sudah melihat bahwa ada api, gunung berapi yang ada di dalam dasar laut. Orang dahulu Abu Lahab kan tidak pernah datang ke laut pada saat itu. Jadi lambat laun semua sudah tahu, berpikir-pikir. Itu salah satu contoh. Baiklah, sambilan kalian mencari. Apa sudah paham anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena yang lain. Okey, kalau untuk lebih mengerti Bapak kasih satu contoh lagi, boleh? Boleh. Boleh Pak. Jadi pada masa Nabi Muhammad dulu, Nabi mengatakan dalam Al-Quran bahwa ada air di tengah laut itu yang dua warna, antara air laut tawar dan air laut asin yang tidak bercampur. Jadi pada masa zaman dulu orang tidak percaya karena belum sampai di tengah laut, di perbatasan laut itu. Tapi kalau sekarang lambat laun sudah percaya. Makanya orang kafir Quraisy itu, orang kafir itu, dia tidak percaya kalau belum lihat bukti. Kalau belum dia melihat bukti dengan jelas, mereka tidak percaya. Tapi sekarang 80% ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi, mereka sudah mengerti, sudah percaya. Satu yang mereka belum percaya sampai sekarang, yaitu siksa kubur. Karena mereka belum lihat bukti siksa kubur. Tapi 70-80% terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Quran yang beratus abad yang lalu, mereka sudah percaya. Jadi okey. Sekarang Bapak rasa ini sekalian sudah paham. Yang kelompok satu ini ada Mizal, Mira Sylvia, kemudian Safrina, Rahmatillah. Coba nak, siapa ini? Siapa ketua kelompok ni? Ayo. Mira ya? Al-Bizar, Mira. Mira aja Pak, kelompok kami Pak ketuanya Pak. Ya Mira. Coba apa yang ditemukan dari ini? Baca saja boleh. Coba dibaca. Apa saja yang didapatkan? Maksudnya Pak yang didapatkan dalam pembelajaran, Pak? Ya, maksudnya ada dalam fenomena yang ada dalam Al-Quran, kemudian yang terbukti secara sains.
Nah, Ini ada menguak fakta keistimewaan unta, Pak. nah, coba boleh dinampakkan apa yang hasilnya di kamera? Boleh nampakkan? Nampakkan? Oh unta. Oke, coba dibaca. Bagus nih. Good nih. Unta adalah hewan yang istimewa. Mereka sanggup bertahan hidup di tengah gurun pasir tanpa minuman dan makanan berbulan-bulan. Unta Arab umumnya hanya memiliki satu punuk. Kalau unta Baktria memiliki 2 punuk, hidup di tengah Cina Barat dan Asia Tengah. Cadangan lemak di punuk unta bisa mencapai 36 kg. Mampu menangkap kelembapan dari setiap napas yang diembuskan melalui hidung mereka. Punuk berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan lemak. Nah, dan kemudian unta mampu berlari hingga kecepatan 40 mph. Ya, udah. Satu lagi nih Pak, memiliki gigi dan rahang kuat sehingga tidak cedera saat memakan ranting yang berduri. Oke, sudah. Singkat saja ya. Sudah Pak. Oke, jadi itu salah satu contoh yaitu seperti unta ada di dalam Al-Quran. Nah, ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3 karena mengingat waktu, ini nanti kita presentasikan di minggu depan. Ini kelompok 2 ada M. Ridwan, Nanda Gunawan, Satria Amna, dan Devita Anggreni. Kelompok 3 Mikael, Muhammad Salim, M. Arya Segala, Sudi Hartono. Nanti kita tampilkan di di pertemuan selanjutnya. Dan masih banyak fenomena. Jadi kalian mencari, contohnya tadi seperti kelompok Bu Ira tadi, seperti unta tadi. Jadi sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Ada waktu ya. Nah jadi kita ambil terus kesimpulan. Sebelum mengambil kesimpulan nih, apa ada anak-anak yang belum paham atau mengerti boleh bertanya nih. Siapa yang mau bertanya? Kami dari kelompok 1 sudah paham semua, Pak. Alhamdulillah. Kelompok 1 udah pasti paham nih. Paham Pak. Ya. Kelompok lain ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, langsung kita ambil kesimpulan. Boleh, Pak. Nah, oke. Sekarang kita ambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang berpikir kritis itu agar kita dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kemudian kita juga dapat bisa mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Kemudian juga dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah, menentukan jawaban dari misteri penciptaan Allah, karena penciptaan Allah ini semua ada hikmah dan manfaatnya. Kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kemudian semakin bersyukur kita kepada Allah atas anugerah, akal dan fasilitas lain baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang di alam semesta. Kemudian semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Semakin bersemangat dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat untuk meningkatkan amal saleh dan meninggalkan kemaksiatan. Itulah kesimpulan hari ini. Jadi sebagai terakhir Bapak ingin menyampaikan jadi untuk kata-kata terakhir yang ingin Bapak sampaikan karena keadaan waktu. Jadi kalian ini yang masih muda-muda, jadi kalian harus semangat. Semangat 45. Semangat berjuang, semangat berpikir. Karena kalau kata Presiden pertama Soekarno, semangat berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Karena semangat tadi kan, karena kalian masih muda nih, semangat untuk berpikir kritis. Jadi kalian bisa merubah dunia kalian, kampung kalian, sekolah kalian, rumah kalian dengan
berpikir kritis. Kalau pepatah Arab mengatakan himmatul rijal tasqutul jibal, semangat pemuda bisa meruntuhkan gunung yang tinggi. Mungkin hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Di akhir kalam apabila ada kesalahan, dan jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari kecuali dari maaf dari kawan-kawan. Baiklah, untuk akhir kata Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.